Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Rusbun Arif dari Forum News Network. Di media sosial sedang rame banget ini ya, berseliweran surat dari Komite Donor Darah Indonesia gitu yang mereka akan mengadakan macam pertemuan di Jakarta dan mengumpulkan para pengurusnya untuk mendukung Pak Agung Laksono menjadi Ketua Palang Merah Indonesia yang baru. Saya jujur ya bingung aja. Saya sendiri kan sebenarnya sebagai pendonor darah yang aktif gitu. Saya nggak tahu kalau ada organisasi ini dan saya lebih kaget lagi karena kemudian saya membaca ini dikirimin link Twitter Pak Sudirman Said ini Sekjen Palang Merah Indonesia yang lama sekali nggak ketemu juga ini. Apa kabar Pak Sudirman Said? Assalamualaikum. Itu kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya koreksi sedikit, saya sudah bukan sekjen lagi karena Hmm. pada waktu ikut berpolitik praktis, Mm-mm. memang etikanya harus cuti. Karena itu saya cuti dan baru diaktifkan kembali, tapi bukan lagi sebagai sekjen. Saya anggota pengurus biasa. Oh, oke. Jadi begitu aktif di Pilpres kemarin ya, berarti ya itu terus namanya. Ya, Oke, tapi dilanjutkan sekalian supaya benar-benar imparsial begitulah ya PMI ya, kelihatannya begitu ya. betul, betul. Ya, ya, Kan ya. salah satu asasnya kan kenetralan, jadi tidak Hmm, boleh ikut mm-mm, terlibat dalam politik praktis. Kalau kalau harus terlibat, maka dia mesti mengajukan cuti atau mhm. pengunduran diri. Oke. Gitu. Nah, ini organisasi ini organisasi apa ya? Saya juga belum pernah. Apakah itu saya coba tolong dijelaskan. Apakah PMI itu kemudian punya semacam apa ya anggota-anggota dari berbagai dari organisasi-organisasi macam ini dan ini salah satu anggotanya dari PMI gitu atau gimana nih ya? Semua orang PMI bertanya itu organisasi dari mana, karena Hmm, di dalam hmm, struktur PMI dan juga dalam komunitas Kepalang Merahan, hmm. organisasi itu tidak dikenal. Kalaupun ada yang berkaitan sama donor darah itu namanya Ikatan Donor Darah Indonesia. Ah, Itu oke. Hmm, ketuanya Pak hmm. Pak Dorojatun kalau nggak salah, Oke. Pak Oh, Adang hmm. Dorojatun sampai Ya. sekarang. Jadi organisasi yang tadi disebutkan Mas Heru itu memang tidak dikenal di PMI, bahkan Sekjen PMI Pak Fahir Hmm, telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh palang merah di daerah hmm. eh, dengan mengatakan bahwa tidak etis ada organisasi lain kemudian akses ke dalam palang merah eh, tanpa ada koordinasi. Oke. Bahasa anunya mungkin ini dia bukan konstituen dari PMI, kira-kira begitu ya? Bukan konstituen, bukan stakeholders juga lah. Oh, Yang bukan konstituen, bukan stakeholder ya. Ya, ya. Oke. Jadi kalau mungkin karena saya tadi saya pikir apakah saya yang donor darah liar gitu ya sehingga nggak kenal nama. Oh, oke, mari kita berbincangkan itu karena Anda kelihatannya sangat khawatir dengan langkah-langkah semacam itu. Apakah karena tadi keliarannya tadi itu atau karena figur yang muncul ini figur politik juga ya Pak Agung Laksono yang akan didukung. Tapi kan Pak Joko Pak Pak, Pak ini Pak Yusuf Kalla kan juga figur malah sangat politis sekali. Apa bedanya gitu? ya, saya sendiri sejak di PMI sebenarnya sudah sering menyampaikan hal ini, khawatir kalau Hmm, karena kredibilitas dan reputasi PMI yang sangat baik ini kemudian hmm, ada pihak lain yang ingin cawe-cawe dengan hmm, cara-cara yang tidak etis. Itu sudah lama kita khawatirkan hmm, karena di antara organisasi masyarakat sosial itu makin sedikit organisasi yang betul-betul menjaga prinsip-prinsipnya gitu. Dan hmm, hmm, salah satu yang sedikit itu menurut saya adalah PMI karena PMI itu tegak di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, hmm, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesukarelaan, hmm. kesatuan dan kesemestaan. Ini berlaku bagi seluruh palang merah dan bulan sabit merah di dunia. Ya, 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 Nah, ya. Hmm. berkenaan dengan Pak Yusuf Kala, betul Pak JK adalah seorang politisi, tapi orang seperti Pak JK ini bukan kenal saya anu ya di dalam PMI. Hmm. Memang kan wajahnya cukup lengkap tuh ya, Mhm, seorang mhm, politisi ya, negarawan dia mhm, tentu saja, tapi mhm, juga seorang pengusaha, seorang aktivis kemanusiaan selama ini, mhm. dan juga aktivis keagamaan dan sosial. Jadi memang modal sosialnya Pak JK itu beyond politics. Itu Hmm. yang Ya, membuat beliau sampai sekarang masih dikendaki untuk memimpin Palang Merah. ya, Itu situasi yang kami ya. bisa jelaskan, Mas Heru. Ya, Pak JK ini sudah jadi ketua PM ini 3 periode kan. Ya, berarti artinya pada waktu beliau menjabat sebagai wakil presiden,
sewakil presiden beliau sudah tidak masih jadi Masih. sudah jadi ketua MI. Oke. Jadi pada waktu beliau menjabat, kan mulainya ketika beliau selesai Mm-mm. dari bersama dengan Pak SBY ya, itu SBY ya. 2009. Mhm, mhm. Kemudian ketika Wapres terpilih lagi, tapi nanti ada ketua harian eh, yang dijabat oleh wakil ketua umum yaitu Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita. Hmm. Itu kemudian selesai Wapres diminta untuk terus melanjutkan karena memang ini memimpin PMI kan tidak seperti memimpin organisasi lain ya, Ya. harus perlu kesiapan untuk berkorban. Dan Mhm, orang seperti Pak JK itu nggak pakai hitungan. Tiba waktunya harus ngurus bencana, pakai uang sendiri, mhm. jalan kemana-mana dengan dia sendiri, itu sesuatu yang mungkin menyebabkan tidak semua orang tuh dianggap mampu memimpin organisasi Palang Merah. Ya, Jadi oke. itu Mas. Oke, apakah tidak ada anggaran dari pemerintah di sini? Anggaran dari pemerintah tidak lebih dari 3% seluruh kebutuhan. Dan Tiga itu persen. 3%. Itu dimaksudkan atau diarahkan yang pusat ya. Mhm, Itu untuk membiayai sebagian kecil saja dari gaji bulanan. mhm, mhm, Memang kita sedang berusaha untuk menaikkan pagu anggaran. Nah, beruntungnya mhm. palang merah di provinsi dan kabupaten itu eh, sumbangannya tergantung pada hubungan baik dengan Pemda setempat. Karena gini Mas, strukturnya itu Mhm. presiden otomatis adalah pelindung dari Palang Merah Pusat. Ya. Kemudian gubernur otomatis adalah pelindung dari PMI provinsi dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, karena itu kalau kebetulan hubungannya baik dengan gubernur, sumbangannya cukup besar. PMI Jakarta termasuk yang sumbangannya Mhm, cukup besar. PMI Jawa Tengah termasuk yang besar dan sejumlah Palang Merah juga begitu. Nah, Jakarta ini memang sikapnya Pak JK. Jadi karena beliau merasa pernah di pemerintah, mhm, ketika saya menjadi sekjen, saya mengatakan Pak, mau minta tambahan. mhm, Sudahlah, jangan mhm. repoti pemerintah. Hmm. Kita berusaha untuk mandiri. Nah, itu yang membuat kontribusi atau sumbangan dari pemerintah demikian kecil. Tapi Kalau itulah Pak ya. Yusuf Kala. Kalau dari donor-donor internasional dimungkinkan dan atau ada? Jadi kalau dikelompokkan sumber-sumber keuangan, Mas, yang pertama Ya. tadi dari pemerintah sebagian Ya. kecil, kemudian program bersama dengan organisasi gerakan internasional, dengan Mhm, federasi, dengan mhm, ICRC, mhm, tapi juga mitra gerakan seperti Palang Merah Australia, Palang Merah Amerika, Palang Bulan Sabit Merah Qatar itu, mhm. atau Singapura, atau mana lagi, beberapa negara yang punya, Jepang cukup besar itu punya kerjasama. Nah, selebihnya adalah dari sumbangan donor Indonesia, termasuk kalau di daerah itu ada bulan dana kan Ya. yang mengumpulkan dengan kupon-kupon Oke. itu Ya. sumber-sumber bahannya Mas. Oke. Ini jadi apa nih PMI ini LSM kah atau organisasi pemerintah atau apa posisinya? Kalau secara status legal bisa disebut sebagai quasi government. Oh, quasi Kenapa government. disebut quasi government? Karena dibentuk dengan undang-undang, Mhm, kemudian tadi strukturnya adalah sangat dekat dengan pemerintah. mhm, Jadi kalau ada yang mengatakan kita ingin memilih pemimpin baru yang dekat dengan pemerintah, mhm, tidak mungkin pemimpin PMI itu tidak dekat dengan pemerintah karena tadi mhm, quasi government. mhm, Kemudian apa namanya, tugas-tugasnya juga sangat berimpit dengan tugas pemerintah dalam urusan kebencanaan. mhm. Dimanapun ada bencana, selalu Palang Merah hadir duluan. Kemudian nanti bersama-sama dengan, sekarang kan terbentuk BNPB kan atau BPPD, itu bermitra, kira-kira gitu. Nah, oke, kenapa sekarang jadi ribut nih? Mari kita jelaskan dulu kepada publik, termasuk juga saya nggak paham. Bagaimana sih sebenarnya proses kalau kalau partai-partai kan ada munas, ada kongres atau ada muktamar begitu ya dalam memilih pemimpin itu. Kalau di PMI seperti apa dan siapa yang berhak untuk memilih seorang pemimpin itu di situ? Organisasi PMI sangat bottom up, sangat partisipatif. Jadi Mhm. ketua Palang Merah kabupaten atau kota dipilih oleh pimpinan Palang Merah kecamatan-kecamatan. Oke. Dan ketua provinsi PMI provinsi dipilih oleh pimpinan dari PMI kabupaten dan kota. Oke. Nah, Mhm. karena itu ketua umum PMI nasional Mhm. itu dipilih oleh pemimpin PMI provinsi bersama-sama dengan kabupaten. Jadi Munas itu merupakan gabungan dari keduanya, Mhm. dan karena itu
memang agak sulit kalau orang tiba-tiba masuk dari luar, Hmm. seolah-olah bisa mengkooptasi dengan cara apapun. Karena kalau tidak dikenal atau dipromosikan di dalam internal PMI agak sulit rasanya itu. Ya, apakah dulu Pak Yusuf Kala ketika menjadi ketua PMI itu yang pertama itu beliau sebelumnya sudah aktif di PMI atau karena ketokohan pemerintah beliau di pemerintahan maupun di swasta? Ketukan beliau sangat kuat, tapi juga selama proses baik eh, ketika terjadi bencana itu selalu beliau kan Hmm. muncul ya dengan Ya. perannya. Hmm. Bukankah dia di Kemenkopol cukup lama kan? Oh Tapi iya juga iya. Mhm. sebagai pengusaha sangat ringan tangan, sangat Iya. sering memberikan sumbangan-sumbangan pada kegiatan-kegiatan Kepala Merahan. Jadi ketika muncul Munas pada tahun 2009 kalau tidak salah, Hmm. eh, dengan cepat teman-teman PMI daerah meminta Pak JK untuk menjadi ketua umum. Oke, oke. Nah, ini kan sudah ada 3 periode. Apakah ada dalam statutanya itu larangan untuk maju lagi yang periode keempat atau Pak JK memang sudah tidak menginginkan maju lagi sehingga kemudian muncul figur baru? Sebetulnya Pak JK itu sudah lama juga ingin memberikan estafet kepemimpinannya kepada Ya. yang barulah siapapun yang dipilih. Tapi Mhm. tadi sejak mungkin 6 bulan lalu ya, Mhm. teman-teman daerah itu bergantian kirim surat, datang, kemudian Mhm. menyampaikan pernyataan dukungan. Mhm. Secara formal tidak ada larangan karena bisa dipilih kapan saja, tapi Pak JK juga merasakan sebaiknya ada persiapan-persiapan ke arah regenerasi. Dan Mhm. mungkin teman-teman daerah sekarang ini meminta beliau sekali lagi untuk menuntaskan regenerasi kepemimpinan karena memang sebagian eh, pengurus pusat itu para figur yang cukup senior dan Mhm. barangkali diharapkan pada kali ini ke depan akan ada regenerasi dan menuntaskan konsolidasi organisasi. Itu yang Ya. saya pahami di Ya. dinamika sekarang. Artinya beginilah ya, artinya bahwa ada keinginan dari para pengurus untuk tetap menjadikan Pak Yusuf Kala untuk periode yang keempat dan Pak Ya, Yusuf Kala kelihatannya juga menyambut itu begitu. Tapi kemudian jadi rame karena ini muncul ada kandidat baru yang diajukan oleh organisasi yang tidak dikenal di PMI atau seperti itu maksudnya. kira-kira begitu. Jadi ramainya bukan karena ada figur baru, tidak, Mhm. tapi karena caranya itu sangat tidak Oh. biasa. Mhm. Dan di dalam surat itu kan disebutkan Mhm. bahwa diundang untuk memberikan dukungan pada orang tertentu Mhm. dengan janji seluruh biaya perjalanan ditanggung dan pulangnya diberi uang saku. Itu sesuatu yang secara Oh. nilai-nilai secara budaya itu Mhm. sangat bertuburkan dengan suasana di PMI. Dan menurut saya sebagian pengurus PMI itu marah karena kok seperti Hmm. organisasi orpol yang kemudian memperkenalkan tanda kutip politik uang itu Mhm. menurut saya sesuatu yang membuat sebagian pengurus itu tersentuh dan saya mengambil inisiatif untuk menyuarakan itu ke publik agar Mhm. menjadi perhatian. Ya, ya, ya. Oke, ini bahaya ya kalau kemudian ini udah jadi kayak politisasi gitu ya, dan dan ini tarik Persis, menarik gitu persis. ya. Ya, ya. Oke. Kan kita ini Mas Hercu, makin sedikit organisasi yang betul-betul bisa menjaga kemandiriannya. Mhm. Dulu kita mendengar cerita pramuka diambil alih dengan Ya. cara-cara yang baik, Mhm. Mhm. operasi-operasi tengah Mhm. malam, Mhm. ketua-ketua Mhm. kuartir daerahnya ditekan segala Mhm. macam. Itu Mhm. sesuatu yang kita sangat hati-hati ingin menjaga ini tidak terjadi. Jadi mudah-mudahan siapapun saya sebut dalam Twitter saya boleh punya aspirasi, tapi caranya dengan cara-cara yang sejalan dengan eh, marwah dan kultur di Palang Merah Indonesia. Karena ini isinya orang-orang yang datang untuk memberi, bukan untuk ambil. Gitu. Kalau Mhm. cara masuknya itu dengan seperti ada suasana perebutan, saya sangat mudah-mudahan ini tidak terjadi lah seperti itu. Iya. Nah, soal tekan menekan, apakah sudah ada operasi atau nggak menekan deh mulai gerilya mendekati pengurus-pengurus di daerah tingkat kabupaten maupun provinsi? Belum pernah terjadi dan selama ini tidak pernah terjadi. Nah, karena itu suara ini disampaikan ke publik supaya Hmm. pihak-pihak yang bermaksud menggunakan kekuatan atau politik itu sebaiknya jangan lah. Hmm. Ini Hmm. aset kita bersama dan Palang Merah itu akan punya reputasi, akan punya kredibilitas
kalau dibiarkan netral, jangan ada partisan. Mm-mm. Nah, yang mencoba masuk ini menjual satu cerita bahwa seolah-olah eh, dekat dengan pemerintah begitu ya. Kemudian Mm-mm. itu namanya kan partisan kan. Padahal Ya. Mm. sekali lagi dengan asas kenetralan, siapapun yang menjadi ketua PMI baik di pusat maupun daerah sudah pasti harus dekat sama pemerintah. Itu Mm. satu prinsip yang kita kita anut selama ini. Ya. Oke, apakah ini karena faktor figur karena figurnya Pak Yusuf Kalla atau ini dilihat bahwa oh ini organisasi ini kalau dikapitalisasi bisa jadi kekuatan politik gitu kira-kira dugaannya sehingga akan ada yang ingin ngambil alih gitu. Nah, soal yang pertama saya tidak tahu Hmm. apa salahnya orang seperti Pak JK itu Hmm. terus melayani masyarakat gitu ya. Hmm. Nah, yang kedua memang itu nuansa yang terbaca bahwa Ah. pihak-pihak yang mencoba menawarkan barangkali Pak Agung Laksononya itu maaf saya sebut nama Hmm. barangkali tidak tidak apa ya tidak minat-minat amat gitu sebagaimana pada Hmm. umumnya orang yang diusulkan jadi Hmm. ketua PMI karena itu kan beban sebetulnya. Ya. Tapi mungkin menawarkan atau yang mengorganisirnya itu memberikan gambaran ini punya political leverage Mhm. yang itu memang terjadi di banyak tempat. Hmm. Kebetulan saja banyak pengurus-pengurus PMI yang karena masuk karena dikenal masyarakat kan, Hmm. Hmm. karena memberikan layanan pada masyarakat ini dikenal. Hmm. Terus begitu pemilu ada yang terpilih jadi wakil bupati, ada jadi bupati, Mhm. ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota DPR, DPRD dan DPR. Jadi ada, tapi justru ini persoalannya. Hmm. Kalau orang kemudian kepengen mengambil PMI atau masuk ke PMI karena motif itu, Hmm. nah ini salah jalan, sudah salah jalan. Hmm. Bahwa menjadi pengurus PMI itu akhirnya mendapat kepercayaan dari masyarakat itu satu konsekuensi, tapi jangan menjadi tujuan gitu. Ya, ya, ya. Oke, bahayanya apa kalau itu yang terjadi? Nanti suasana di PMI akan menjadi tempat di mana orang-orang yang punya aspirasi politik berkumpul. Mhm. Kemudian tujuan politiknya lebih mengemuka. Sementara sebetulnya sebagian besar urusan PM itu urusan melayani. Ada bencana harus Mhm. bangun subuh-subuh jalan ke lapangan gitu ya. Mhm. Nah, kalau orang punya motif selain daripada melayani, jangan-jangan suasana PM itu berubah. Misalnya begini, kita punya aturan main 6 sampai 8 jam setelah bencana, Ya, itu harus ada relawan PMI di lapangan. Itu golden rule katanya. ya, Karena ya. 6-8 jam itu masa di mana orang tuh masih bisa diselamatkan, masih bisa Hmm. dibantu kalau yang Hmm. survive itu. Hmm. Nah, kalau suasana PM itu menjadi berbau politik Ya. dengan cara memasuki arena-arena seperti ini dengan cara politisasi, Hmm. saya khawatir suasana kerelaan, suasana volunteerism, suasana ingin melayani itu berubah. Jadinya suasana memanfaatkan, bukan bukan surfing gitu. Ya, ya. Ya memang kalau buat politisi ini menarik dong ya setiap kali ada bencana kemudian tampil di situ paling awal lagi gitu. Dan kalau kapitalisasi ini menjadi elektabilitas atau bisa jadi bargaining power gitu dengan kekuasaan. Maka itu di dalam peraturan organisasi kita yang tadi Mhm. saya sebutkan kan, Mhm. begitu seseorang menjadi kandidat atau menjadi tim sukses resmi, Ya. itu dia ketika itu harus mengatakan mundur atau cuti sampai proses pemilu selesai, kemudian boleh aktif lagi. Hmm. Supaya tadi PMI-nya tidak diseret-seret. Kita pernah Oke. memberi sanksi bahkan sampai pemecatan pada orang-orang yang misalnya Mhm. dia kampanye sebagai calon kepala daerah, kemudian Mhm. menggunakan trik PMI bagi-bagi air. Itu Mhm. langsung kita tegur keras dan kita Oh. berhentikan. Mhm. Itu sangat keras yang begitu-begituan. Atau eh, bagi-bagi sembako atas nama Palang Merah, tapi kemudian ada simbol-simbol politik. Itu langsung kita tegur keras. Jadi karena di samping ada kode etik juga kita kan terikat pada perjanjian internasional dan Ya, itu itu dia. kita Mhm. diperhatikan oleh seluruh dunia gitu. Ya, ya, ya. Jadi saya kira siapapun yang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PMI atau pengurus PMI itu nawaitunya dulu ya, mesti diluruskan dulu begitu ya. Benar, benar sekali. Makanya saya sebut dalam tweet saya itu memimpin PMI itu butuh pemimpin sejati, Mhm. pemimpin yang melayani dan memberi niatnya, Mhm. bukan pemimpin yang diperoleh dengan cara transaksi, apalagi kepingin punya keinginan untuk ngambil manfaat politik itu nanti
salah jalan, dan saya sangat menikmati bekerja bersama pengurus PMI karena suasana itu terus terjaga selama ini. Nah, karena itu ketika ada tanda-tanda seperti ini, menurut saya menjadi kewajiban moral kita untuk menyuarakan supaya tidak berlanjut. Yes. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah suara Anda ini adalah suara yang mewakili atau representasi dari pengurus PMI sebagian besar itu, ataukah ini sebenarnya lebih ada kekhawatiran Anda pribadi? Tidak, karena sebagai sekjen dulu kan saya sangat dekat sama pengurus-pengurus daerah ya. Mhm. Saya bisa membaca suasana mereka gitu. Mhm. Kemudian kebetulan saja beberapa tokoh daerah yang juga terus-menerus Mhm. pimpin PMI itu karena dikenal ketulusannya. Jadi nilai itu memang cukup cukup terasa. Nah, begitu ada orang yang menggunakan PMI untuk kepentingan politiknya, Mhm. biasanya nggak survive itu. Biasanya langsung Ah. tersingkir. Mhm. Eh, Beberapa daerah ada dispute, ada sengketa, tapi selalu yang dimenangkan adalah orang-orang yang memang tulus untuk melayani, bukan yang menggunakan PMI sebagai alat politik. Ya. Jadi suara saya ini insya Allah mewakili sebagian besar. Ya, saya tidak Ah. bisa ya, Ya, ya. sebagian besar Ya. para Ya. pemimpin. Ya, aman dong. Di Ya, Pak. Ini aman dong, Pak Dirman kalau begitu. Kecuali kalau nanti ada kekuatan-kekuatan politik yang ikut campur tangan, ya masuk di situ dengan menggelontorkan. Tadi kan Anda menyatakan ada janji-janji uang saku dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, saya kira ini tanda-tanda bahaya untuk PMI itu sendiri jadinya. Memang begini, kalau eh, pemegang otoritas sekarang itu tidak cawe-cawe, insya Allah Hmm. aman, karena Hmm. betul-betul proses berlangsung bottom up ya. Hmm. Hmm. Eh, itu artinya suara palang merah daerah, apakah itu pimpinan kabupaten, provinsi, atau kota, Hmm. itu betul-betul diberi tempat. Bahwa nanti ada muncul figur baru dalam Munas, Hmm. kemudian dipilih dengan cara-cara yang wajar, itu sesuatu yang baik-baik saja gitu. Iya, oke. Tapi yang kita ingin hindari adalah, apalagi tadi mengintrodusir politik uang, itu Hmm. jangan. Ini organisasi terlalu penting bagi Indonesia, bagi kemanusiaan. Ya. Jadi jangan dirusak gitu. Ya, Anda tadi menyinggung soal cawe-cawe. Saya jadi teringat seorang figur ini yang dikenal senang cawe-cawe. Sampai pilkada kemarin juga cawe-cawe. Apakah ada indikasi itu? Itu. Saya nggak nyebut nama loh ya. Saya nggak tahu, tapi harusnya sih enggak ya. Maksudnya Ha- jauh lah, harus jauh. harusnya itu kan berarti kan ada dong kalau harusnya. Eh, tapi bukan tidak mungkin ada orang-orang yang membuat insinuasi seolah-olah ada kemauan Oh, itu ya. Tapi ya. itu patut diabaikan karena eh, sekali lagi, mau apa di PM itu selain Hmm. untuk memberi, dan ada beberapa contoh organisasi Hmm. yang diambil alih dengan cara-cara yang kurang etis gitu. Hmm. Setelah diambil alih dengan kekuasaan, dibiarkan tidak Hmm. diurus dengan baik. Itu kita melihat beberapa kejadian, dan bahkan organisasi bisnis seperti Kadin, HIPMI Oh, pun ya. mengalami politisasi. Itu Hmm. Hmm. sangat disayangkan. Jadi kembali pada semua pihak, mudah-mudahan bisa menjaga apa ya, menjaga jarak lah, maksudnya Hmm. biarkan PMI terus bisa menjaga 7 prinsipnya. 7 prinsipnya adalah prinsip kemanusiaan, prinsip kesamaan, Hmm. prinsip kesukarelaan, prinsip kemandirian, Hmm. prinsip kesamaan, sampai pada prinsip kesatuan dan kesemestaan. Yes. Itu prinsip yang berlaku universal, dan kita mohon para pihak untuk menyadari itu dan memberi kesempatan PMI untuk tumbuh. Ya, jadi yang punya niat-niat di luar itu sebaiknya diurungkan saja, begitu ya. Karena Betul, ini betul. ini organisasi yang apa melayani masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Bila memang betul-betul niatnya itu baik, Ya. eh, biarkan Munas ini berjalan dengan Hmm. apa adanya, Hmm. kemudian bergabunglah ke dalam kepengurusan PMI, siapapun yang dipilih jadi ketua umum. Hmm. Kemudian dari situ nanti bisa mulai mengenal suasana di dalam, dan kalau memang suatu saat figur itu cocok untuk menjadi pemimpin tertinggi, ya biarlah teman-teman dari daerah yang menentukan, karena Ya, itu interaksi itu membutuhkan waktu lama untuk ya, saling mengenal. ya. Kapan tuh rencananya Munasnya? Tanggal 8 sampai 10 Mas, 10 Desember. Jadi Desember ini ya. Oke. pekan Ya, depan. yes. Mohon Mudah-mudahan doa Mas.
Ya, mudah-mudahan sukses Pak Sudirman dan ini tidak muncul anasir-anasir yang ingin mempolitisasi PMI. Terima kasih untuk menyuarakan kewajaran. Yes. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Oke, baik. Sampai ketemu lagi Pak Sudirman. Jangan terlalu banyak menghilang. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.